adik-adik semua, berjumpa lagi dengan Kak Devi. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat aja ya. Dan pastinya harus tetap semangat belajarnya. Di video kali ini Kak Devi bakal lanjutin materi statistika. Jadi ini adalah statistika part yang kedua, yang akan membahas tentang ukuran penyebaran data. Nah, seperti apakah itu ukuran penyebaran data? Ini dia. Baiklah, ukuran penyebaran data yang pertama adalah jangkauan data atau bisa kita sebut sebagai rentang data. Jadi rentang data itu adalah selisih antara nilai data terbesar dengan nilai data terkecil. Nah, rentang data itu dilambangkan dengan R. Nah, untuk mencari R itu, tadi kan selisih antara nilai data terbesar dengan nilai data terkecil. Berarti ini X max dikurangi X min. X max itu adalah nilai data terbesar dan X min adalah nilai data terkecil. Supaya lebih paham, kita lanjut ke contoh soal. Baiklah, ini dia contoh soalnya. Di sini kita sudah diberikan tabel nilai UH Matematika kelas 5A. Jadi ini adalah nilainya dan ini adalah banyak siswa untuk setiap nilainya. Kita akan mencari jangkauan datanya itu berapa. Jadi pertama tentukan dulu X max dan X min-nya. Nah, X max itu adalah data nilai terbesar. Data nilai terbesar itu yang mana? Berapa? Iya, 85. Kemudian X min itu adalah data nilai terkecil. Nilai terkecilnya berapa? Iya, 55. Berarti bisa kita cari R-nya, jangkauan datanya, rentang datanya, tinggal dikurangi. X max-nya dikurangi X min-nya. 85 dikurangi 55. Jadinya 30. Jadi rentang datanya adalah 30. Gitu, gampang ya. Baiklah, ukuran penyebaran data yang kedua adalah kuartil. Jadi kuartil itu adalah jika ada sebuah data yang sudah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, dari yang terendah hingga yang tertinggi, udah diurutin nih. Terus dibagi menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian. Nah, kalau sudah dibagi menjadi 4 bagian, itu kita bisa menentukan kuartilnya berapa. Kuartil itu ada yang namanya kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Kuartil bawah itu dilambangkan dengan Q1, kuartil 1. Kemudian kuartil tengah itu nama lainnya adalah median nih, median atau Q2. Kemudian ada namanya kuartil atas, itu namanya Q3. Jadi kuartil itu bisa ditentukan kalau datanya dibagi menjadi 4 bagian. Nah, seperti apakah contoh soalnya? Jadi ini dia. Baiklah, sebelum memasuki contoh soal, hampir saja nih ada yang kelupaan. Jadi untuk menentukan kuartil itu, kita harus menentukan dulu letak kuartilnya itu di mana. Jadi untuk menentukan letak kuartil pertama atau Q1 itu dicari dengan seperti ini. 1/4 dikali N plus 1, di mana N itu adalah banyak datanya ya. Kemudian untuk mencari letak dari kuartil kedua atau median itu dengan cara seperti ini. 2/4 dikali N plus 1 ya. N-nya sama, banyak data juga. Kemudian untuk mencari letak Q3 itu sama dengan 3/4 dikali N plus 1. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya nih ya, kenapa kita harus menentukan letaknya? Gimana cara menentukan letaknya? Nah, supaya nggak lama-lama, kita lanjut aja ke contoh soal. Baiklah adik-adik semua, ini dia contoh soal untuk kuartil ya. Di sini kita sudah diberikan tabel berat ikan. Jadi ini berat ikannya tuh dimulai dari yang beratnya 5 kg sampai yang paling berat nih 10 kg. Berarti ini datanya sudah diurutkan dari yang terkecil ya. Jadi harus diurutin dulu dari yang terkecil. Tapi kalau dalam bentuk tabel itu pasti udah diurutin dari yang terkecil ya.
Jadi nanti misalkan kalau soalnya itu disajikan dalam diagram batang, kalian ubah dulu diagram batangnya ke dalam bentuk tabel ya, supaya lebih mudah mengerjakannya. Kemudian di sini sudah dikasih tahu juga banyak ikan untuk setiap jenis berat ikannya. Nah, sebelum kita menentukan kuartil-kuartilnya itu, kalian harus menentukan yang namanya frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif. Jadi jumlah banyak ikannya kita harus cari tahu dulu. Caranya seperti ini. Ini kan pertama berat ikannya 8 ya, berarti tulis ini 8. Disesuaikan, kalau sini 8, sini 8. Terus yang bawahnya ini 8 ditambah 5, 13. Jadi yang ini ditambah ke sini 13. Berarti untuk nyari yang ini 13 ditambah yang ini kan, 13 tambah 7, 20. Terus 20 tambah 8. Gitu ya. Jadi yang ini tambah bawahnya, ini tambah bawahnya gitu. Ini tambah bawahnya 30. Ini tambah bawahnya 40. Nah, berarti dari menentukan frekuensi kumulatif ini kita tahu bahwa banyak datanya itu adalah 40. Kita simpan dulu N-nya itu adalah 40 ya, karena kita perlukan itu. Nah, setelah kalian menentukan frekuensi kumulatifnya, baru kita cari kuartilnya. Kita carinya dari kuartil pertama ya. Berarti kita tentuin dulu apa tadi? Letak Q1-nya. Gimana tadi? Ini salah. Kita hapus. Nah, caranya tadi kan 1/4 dikali N tambah 1. Ya kan? Berarti ini 1/4 dikali N-nya 40 tambah 1 sama dengan 1/4 dikali 41. Berapa itu? Dihitung dulu ya, 41 bagi 4 itu berapa? Dijadiin pecahan campuran aja. Jadinya 10 1/4 kan? Ya bener kan? Berarti dari sini kita tahu bahwa letak Q1, letak kuartil pertamanya itu berada pada data ke-10 atau data ke-11. Terletak pada data ke-10 dan ke-11. Waduh, kenapa begitu Kak Devi? Karena ini nggak pas 10 soalnya. Karena ini 10 1/4 masih ada sisanya. Sehingga dia masuk ke data ke-10 dan data ke-11. Nanti kalau hasil pembagiannya pas 10 ya udah data ke-10 aja. Tapi kan di sini tidak. Nah, bagaimana melihat data ke-10 dan data ke-11 itu? Disitulah fungsi dari frekuensi kumulatif. Coba kalian perhatikan dulu ini ya. Yang ini berarti 8 ini berarti untuk berat ikan yang 5 kg itu dimulai dari data pertama sampai data ke-8. Untuk berat ikan yang 6 kg itu dimulai dari data ke-9 sampai 13. Karena kan atasnya sampai 8. Berarti yang ini lanjutannya 9 sampai 13. Begitu juga yang ini untuk berat ikan yang 7 kg itu dimulai dari data ke 14 sampai 20 lanjutannya ini gitu. Begitu seterusnya ya. Lalu ini kan Q1-nya berada di data ke-10 dan data ke-11. Berarti dia yang mana masuknya? Yang ini ya. Ini kan dimulai dari data ke-9 sampai ke-13. Berarti 10 sama 11 masuk sini kan? Iya. Berarti sinilah letak Q1-nya. Sehingga Q1-nya itu sama dengan 6 kg gitu. Bisa nggak nih? Yang pertama tadi tentuin dulu letaknya nih. Udah dijadiin pecahan campuran kan? Kalau masih ada sisanya gini berarti dia masuknya data ke-10 dan data ke-11. Terus kalian lihat di sini data ke-10 dan ke-11 itu yang mana? Yang ini. Karena ini kan 13, berarti dimulai dari data 9 sampai 13 ya.
Kayak yang sudah Kak Devi jelaskan tadi, lanjutannya yang ini. Yang ini 1 sampai 8, ini 9 sampai 13, ini 14 sampai 20 gitu. Bisa ya? Karena 10 sama 11 letaknya di sini ya udah langsung 6 jawabannya. Gitu. Baiklah, yang selanjutnya kita bakal cari Q2-nya, kuartil keduanya. Jadi sama kayak tadi, cari dulu letak Q2-nya. Untuk mencari letak Q2 kayak begini kan, 2/4 dikali N plus 1. Berarti 2/4 dikali N-nya 40 tambah 1. 2/4 dikali 41. Berapa? Dijadiin pecahan campuran kayak tadi ya. Coba dihitung dulu nih, berapa. Jadinya 21/2 ya. Nah, sama kasusnya nih kayak tadi, 21/2. Berarti letak Q2-nya itu di data keberapa yo? Ih, bener banget. Data ke-20 dan ke-21. Karena ini kan 20, makanya data ke-20. Karena dia nggak pas 20 nih, masih ada sisanya setengah. Iya, masuk ke data ke-21 juga. Sekarang untuk menentukan mana data ke-20 dan ke-21, lihat di tabel ini. Waduh, kotor banget ya tangannya. Ya, lihat di data ini. Lihat dari frekuensi kumulatifnya. Data ke-20 mana yo? Iya, yang ini ya. Jadi yang ini tuh kan dari data ke-14 sampai 20 kan? Ingat kan? Yang ini 1 sampai 8, ini 9 sampai 13, berarti ini 14 sampai 20. Berarti ini data ke-20. Sekarang data ke-21-nya yang mana? Yang ini, benar banget. Karena yang ini kan dari data ke-21 sampai 28. Berarti ini data ke-21-nya. Nah, untuk mencari kuartil keduanya itu agak beda. Beda sama yang tadi, karena dia yang kuartil pertama itu kan data ke-10 dan ke-11-nya itu terletak di posisi yang sama kan? Oke, maaf, itu ada suara-suara yang tidak ya, ada suara-suara ya. Jadi dimohon maaf ya. Oke. Lanjut, fokus lagi. Jadi tadi kan data ke-10 dan ke-11-nya itu terletak sama-sama di sini kan? Ya udah, kuartilnya langsung 6 jawabannya. Tapi kalau yang ini data ke-20-nya di sini, data ke-21-nya di sini kan? Beda tempat kan? Berarti untuk mencarinya agak beda. Seperti ini. Ini Kak Devi hapus dulu ya. Hapus dulu. Nah, nanti kalau kalian mau tulis diputer ke belakang ya videonya. Oke, ini kelupaan. Berarti Q2-nya dicari dengan cara pertama, data ke-20-nya yang mana? 7 kan? Kan data ke-20 dan ke-21. Berarti data ke-20-nya dulu yang kita tulis. 7 kan? Ditambah, karena ini kuartil kedua, tadi kuartil kedua kan 2/4-nya kan? Nanti kalau kuartil pertama 1/4. Kalau kuartil ketiga 3/4. Nah, 2/4 ini dikalikan dengan selisih dari data ke-20 dan ke-21. Data ke-20-nya 7, data ke-21-nya 8. Ini kalian kurangin nih, yang lebih besar kurang lebih kecil. Nah, sampai sini bisa nggak nih? Bisa ya, pasti bisa. Jadi pertama data ke-20-nya dulu 7. Karena kuartil kedua makanya ditambah 2/4. Kalau kuartil ketiga nanti 3/4. Nah, di sini 2/4-nya dikalikan dengan selisih data ke-21 dan ke-20. Berarti data ke-21-nya ini, data ke-20-nya ini dikurangin. Udah, terus ini 2/4 kali 1. 7 tambah
2/4 kali 1 kan 2/4. 2/4 kalau disederhanain itu dibuat jadi desimal jadinya 0,5 kan. Jadi yang itu dibuat jadi desimal aja. Kalau dijadiin pecahan juga bisa sih, mana-mana sama aja. Kak Devi jadiin desimal aja ya. 2/4 kan jadinya 0,5. Udah tinggal ditambahin 7 tambah 0,5, 7,5. Berarti kuartil kedua dari data berat ikan ini adalah 7,5. Gimana? Bisa ya? Kita lanjut ke kuartil ketiga. Baiklah, lanjut ke yang terakhir ya. Kita akan menentukan letak kuartil ketiga, kuartil atas nih. Berarti sama juga ya, cari dulu letak ketiganya. Kalau ketiga berarti 3/4 dikali N plus 1. Berarti 3/4 dikali N-nya 40 tambah 1. 3/4 kali 41 sama. Jadiin pecahan campuran dulu. Berapa? Iya, 33/4. Nah, sekarang bisa tahu kan letak data dari ketiganya di mana? Bener banget. Data ke 30. Oke, tapi tunggu dulu nih. Ke 30 dan ke 31 kan berarti kan? Karena nggak pas 30 nih, masih ada sisanya 3/4 gitu ya. Diingat ya kalau masih ada sisanya seperti itu. Sekarang tugas kalian adalah benar sekali mencari tahu di manakah letak data ke-30 dan ke-31. Letak data ke-30 di mana? Iya, benar banget di sini. Karena ini dimulai dari data ke 29 sampai 30 ya. Masih ingat kan? Kalau yang ini dari 21 sampai 28, berarti yang ini 29 sampai 30. Berarti ini data ke 30. Sekarang data ke-31 yang mana? Iya, benar banget yang ini. Ini tuh dimulai dari data ke-31 sampai ke-40. Berarti ini data ke-31. Baiklah, di sini kan sudah kita temukan ya, data ke-30-nya adalah 9 ya, karena letaknya di sini kan. Nah, terus data ke-31-nya itu yang terletak di sini kan, karena yang ini tuh dari data 31 sampai 40, berarti data ke-31-nya di sini. Nah, sekarang karena dia data ke-30 dan ke-31-nya itu terletak di tempat yang berbeda, di sini dan di sini, berarti cara mencari Q3-nya itu seperti yang Q2 tadi. Ini Kak Devi hapus dulu ya. Hapus dulu. Oke. Berarti kita tulis di sini Q3 sama dengan apa yang ditulis dulu? Iya, data ke-30-nya dulu yang ditulis berapa? 9 ditambah, karena ini 3/4 berarti di sini 3/4 ya. Kalau Q2 2/4, kalau Q1 1/4, karena ini Q3 berarti tambah 3/4 dikali selisih data ke-31 dan ke-30-nya. Berarti ini kita tulis 10 kurang 9, yang lebih besar kurang lebih kecil ya. Berarti ini 10 kurang 9. Jadi ingat yang bagian depan ini adalah data yang ke-30, data yang duluannya, yang lebih awalnya, baru ditambah sama 3/4 dikali selisih data ke-31 sama 30. Nah, ini dikurangi dulu kan 1. Berarti 3/4 kali 1 3/4. Nah, yang Kak Devi bilang tadi, di sini 3/4-nya ini penjumlahannya bisa tetap dalam bentuk pecahan atau dalam desimal, itu bisa terserah kalian. Di sini Kak Devi mau ubah jadi desimal aja ya. 3/4-nya diubah jadi desimal 0,75. Tinggal ditambahin 9 tambah 0,75, 9,75. Berarti nilai kuartil ketiganya adalah 9,75 gitu. Gimana? Sekarang sudah lumayan paham ya. Jadi ingat kalau data-datanya itu terletak di tempat yang berbeda nih. Contohnya kayak gini, ada yang di sini sama di sini, harus seperti ini cara mengerjakannya ya. Ini ingat
Diingat itu ya. Jadi data awalnya dulu 30-nya, baru ditambah 3/4 karena di sini kuartil 3. Kalau kuartil 2, 2/4. Kalau kuartil 1, 1/4. Dikalikan dengan selisih datanya. Di sini selisih data ke-31 sama ke-30, seperti itu. Baiklah, yang selanjutnya itu ada yang dinamakan dengan jangkauan kuartil. Kalau tadi yang pertama kan jangkauan data, sekarang ada jangkauan kuartil. Nah, ingat kalau jangkauan itu berarti selisih yang terbesar sama terkecil gitu. Kalau jangkauan data itu selisih data terbesar dan terkecil. Kalau kuartil berarti selisih kuartil terbesar dan terkecil. Berarti di sini selisih dari kuartil ketiga dan kuartil pertama. Nah, kita pakai soal yang kayak tadi. Yang sebelumnya di contoh yang kedua itu kita udah ketemu Q3-nya 9,75 kan? Terus Q1-nya kita ketemu 6 tadi kan? Ya, benar kan? 6 ya? Iya. Berarti kita bisa cari tahu jangkauan kuartilnya. Tinggal dikurangi Q3 kurang Q1. Berarti 9,75 dikurangi 6. Berarti jadinya 3,75 jangkauannya. Jadi tetap harus cari Q3 dan Q1-nya dulu ya, seperti cara yang tadi. Dan yang terakhir, ini adalah ukuran penyebaran data yang terakhir adalah simpangan kuartil yang dilambangkan dengan QD. Nah, untuk mencari QD ini dicari dengan cara setengah dikali H atau setengah dikali jangkauan kuartil. Jadi tadi H itu kan jangkauan kuartil, berarti setengah dikali jangkauan kuartilnya. Kalau di contoh sebelumnya tadi kan H-nya itu kita ketemu 3,75 kan? Berarti di sini untuk mencari QD-nya tinggal setengah dari 3,75. Nah, berapa nih? Coba dihitung dulu ya. Jadi ini tinggal dikali 1/2 dikali 3,75. Ya, nanti dapatnya 1,875. Berarti simpangan kuartilnya adalah segini. Jadi intinya dalam mencari jangkauan kuartil, simpangan kuartil, kalian harus cari tahu dulu kuartilnya. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 harus dicari. Dan caranya seperti yang contoh kedua tadi. Diingat ya, kalau ada yang masih kurang paham bisa diputar ulang lagi videonya.